Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali melanjutkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarikh 24, mulai dari ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, Allah yang baik, kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh tetap melanjutkan firman-Mu. Bila pengurapan baru Kau berikan atas kami, untuk kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan. Buka hati kami untuk kami menerima setiap firman Tuhan, dan Tuhan kami percaya ada cara Tuhan mungkin ingin memperbaiki hidup kami, menegur kami, memberkati kami, mengingatkan kami. Tapi biarlah melalui pembacaan firman Tuhan pada malam ini, kami diperbaharui iman kami, kepercayaan kami, keyakinan kami, bahkan ketaatan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan membaca lanjutan dari pembacaan hari ini yang terambil dari 2 Tawarikh 24, mulai dari ayatnya yang ke-15. Yoyada menjadi tua dan lanjut umur, lalu matilah ia. 130 tahun umurnya ketika ia mati. Ia dikuburkan di kota Daud di samping raja-raja karena perbuatan-perbuatannya yang baik di Israel terhadap Allah dan rumahnya. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan, Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka, supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Lalu Roh Allah menguasai Zakaria, anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Allah. Mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu." Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia, dan atas perintah raja mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada ayah Zakaria itu terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada itu yang pada saat kematiannya berseru, "Semoga Tuhan melihat dan menuntut balas." Pada pergantian tahun, tentara Aram maju menyerang Yoas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Dari bangsa itu, semua pemimpin habis dibunuh mereka, dan segala jarahan dikirim mereka kepada raja negeri Damsyik. Walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka, karena orang Yahudi telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Ketika mereka pergi daripadanya, mereka meninggalkannya dengan luka-luka berat. Pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan terhadap dia karena darah anak Imam Yoyada itu, lalu membunuhnya di atas tempat tidurnya. Ia mati dan dikuburkan
di kota Daud, tetapi tidak di pekuburan raja-raja. Mereka yang mengadakan persepakatan terhadap dia ialah Zabat, anak Simeat, perempuan Amon, dan Yosabat, anak Simrit, perempuan Moab. Tentang anak-anaknya dan ucapan-ucapan ilahi yang banyak terhadap dia, serta tentang perbaikan rumah Allah, semua itu tertulis dalam tafsiran kitab Raja-Raja. Maka Ahazia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Peristiwa kejatuhan atau kebangunan kehidupan bangsa Israel itu ditentukan dalam ketaatan. Saat mereka taat, mendengar, dan mau melakukan firman, maka mereka diberkati. Mereka mengalami perlindungan Tuhan, mereka mengalami berkat-berkat Tuhan, mereka mengalami sesuatu yang baik dalam hidup mereka. Tapi begitu mereka meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan, beribadah kepada Allah lain, seperti di sini dikatakan bahwa mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada berhala-berhala, kepada tiang-tiang untuk mengharapkan kekuatan, kekuasaan, berkat dari berhala. Dan itu merupakan kekejian di mata Tuhan. Sedangkan sebelumnya Yoyada adalah seorang yang selama hidupnya mengajarkan kepada bangsa Israel ini, kepada bangsa Yahudi, kepada umat pilihan Allah, kepada suku dari Yehuda untuk taat kepada Allah, beribadah, bahkan dia membangun mezbah Tuhan, berkorban, memberi sesuatu sehingga akhirnya diberkati. Tapi begitu Yoyada meninggal, mereka melupakan Tuhan. Mereka menyembah, mereka tunduk kepada raja, ingin ambil hati raja. Ini merupakan kekejian di mata Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kitab Yeremia katakan itu. Tapi di sini dikatakan bahwa saat mereka mencari kekuatan manusia, mencari pengharapan manusia dan beribadah kepada berhala, Tuhan tinggalkan mereka. Hidup dalam kesulitan, hidup dalam kesusahan. Sepertinya mereka beribadah tapi tidak pernah mengalami berkat. Karena apa? Mereka meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah memberkati. Tuhan kirim hamba-hambanya, nabi-nabi untuk mengingatkan kembali. Ayo berbalik, kembali kepada Tuhan. Jangan hidup seperti ini. Mereka tidak mau dengar. Seperti apa hidup kita hari-hari ini? Apakah saat kita sudah berjalan jauh dari hadapan Tuhan, kita mau kembali kepada Tuhan, atau kita tidak mendengar, kita membiarkan pesan-pesan Tuhan, kita abaikan, kita anggap saya tidak perlu Tuhan, saya bisa tanpa Tuhan. Di sini berarti kita sedang berhadapan dengan Tuhan, bahwa Tuhan akan menghalangi berkat-berkatnya atas hidup kita. Kesulitan itu kita yang cari karena kita meninggalkan Tuhan. Tapi saat kita berbalik kepada Allah, ada kuasa bahwa Tuhan penyertaannya itu sempurna. Di sini dikatakan pada saat mereka, Raja Yoyada, pada saat dia setia kepada Tuhan, kematiannya itu dicatat. Kematiannya dicatat, bahkan perbuatan-perbuatan baiknya itu dicatat, dan dia dikuburkan di kuburan di kota Daud, kuburan raja-raja. Sebaliknya, Yoas saat dia meninggalkan Tuhan, beribadah kepada Allah lain, kemudian Tuhan izinkan masalah, dia diserang oleh suku-suku yang ada di sekitarnya, karena Tuhan memakai mereka untuk menghukum atas kebebalan hati bangsa ini. Pada saat Yoas meninggal, itu dia tidak diperhitungkan, bahkan tidak dikuburkan dalam kuburan raja-raja. Dia mati dan
terlupakan. Sebaliknya kisah Yoyada, orang yang mengenal Tuhan, segala kisah hidupnya, ceritanya itu tercatat sampai hari ini. Sehingga kita bisa baca orang yang takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, itu tetap diingat. Bukan hanya diingat oleh Tuhan, tapi oleh keturunan-keturunan yang berikut. Bagaimana hidup kita hari ini? Bila kita menyerahkan semua kembali kepada Tuhan dan kita minta ampun saat kita salah, saat kita tidak mendengar suara Tuhan, kita mengabaikan Tuhan, kita menganggap saya kuat, saya mampu, saya bisa, kita bertobat. Atau saya mengandalkan manusia, saya minta pertolongan kepada si A, si B, oh dia orang kaya, dia orang baik, dia orang ini. Tidak, Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Tapi andalkan Tuhan dalam segala hal, maka hidupmu akan diberkati. Walaupun Tuhan izinkan kita hadapi masalah, tiap orang punya masalah, tapi bersama Tuhan kita bisa katakan, saya sanggup karena ada Allah yang hidup. Mari kita berdoa. Firman-Mu begitu luar biasa Tuhan. Ajar kami untuk menjadi orang yang mendengar firman-Mu, mendengar suara Tuhan. Bapa ampuni kami kalau hari-hari ini kami meninggalkan Tuhan dengan cara kami beribadah kepada Allah lain atau kepada hobi kami, lebih kami utamakan kebiasaan-kebiasaan kami, kekayaan kami atau hal-hal yang menjadi berhala dalam hidup kami. Tuhan ampuni kami, hari ini kami bertobat dan kami mengaku dosa-dosa kami. Tuhan ampuni kami, layakkan kami untuk kembali di hadapan Tuhan, diperbaharui hati kami, hidup kami sehingga kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa hari ini Bapa, pembaharuan dari Allah mengalir atas pikiran, hati, dan setiap eksistensi hidup kami sehingga kami boleh mengalami Tuhan. Terima kasih Kau pegang tangan kami, walaupun kami diperhadapkan dengan masalah, tapi saat kami bergantung kepada Tuhan, ada jalan keluar, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati dan sampai kepada pembacaan berikut. Shalom. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi